Apa kata orang bijak? Jangan pernah Anda bermusyawarah dengan orang yang mudah Anda patahkan pendapatnya, tapi tidak bisa Anda pecahkan kepala batunya. Jadi orang safi itu tidak bisa diajak musyawarah dong. Batu pandapeknya mudah dipatahkan, tapi kare kapalonyo. Makanya Bapak Ibu, ada doa. Ini saya bawa oleh-oleh malam ini. Ada doa. Doa dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud selalu berdoa ini. Lalu ditanya oleh sahabat, Ibnu Mas'ud, bako itu saya berdoa habis sholat. Apa kata Ibnu Mas'ud? Saya tidak pernah mendengar Nabi meninggalkan doa ini setelah selesai sholat. Apa bunyi doanya? Allahumma, banyak redaksinya, banyak narasinya. Saya pilihkan yang narasi yang terkenal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa a'udzubika min qalbin la yakhsha wa a'udzubika min nafsin la tashba wa a'udzubika min du'ain la yusma. Lafal doa ini. Ya Allah, kata Rasulullah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu tadi, orang munafik tadi. Aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Hati tadi. Aku berlindung kepadamu dari nafsu yang tidak kenyang. Nafsu tadi. Aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak engkau dengar. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adhina lahur rahman wa qala shawab. Bapak Ibu sidang jamaah Majelis Ilmu Maghrib yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita, kajian bulanan kita. Itu bulan lalu. Sini ada sebuah channel juga. Saya alhamdulillah bisa mencek sampai di mana penjelasan saya. Kalau tidak salah itu ayat 10. Bagi Bapak Ibu yang masih ingat ya, ini dulu kita berbicara tentang ciri-ciri dan sifat-sifat orang munafik ya. Di antaranya adalah kemarin kita sudah terangkan orang yang berkata mereka beriman padahal tidak beriman. Kemudian mereka mencoba yukhadi' itu artinya mengicuh, lebih daripada mengicuh, yaitu melakukan tipu daya. Kalau badu tobu itu hanya perkataan. Kalau yukhadi' ini perkataan dan perbuatan. Nah, biasanya perbuatan itu lebih kuat daripada perkataan. Saya kasih contoh. Kalau saya berjanji dengan si A, datang janji jam 10 malam bertemu di Masjid Raya Sumatera Barat. Jam setengah 10 saya telepon si A, saya batalkan dengan perkataan saya. Maaf, saya tidak jadi. Akhirnya si A tidak datang. Itu membatalkan dengan perkataan. Tetapi kalau membatalkan dengan perbuatan itu lebih sadis. Saya berjanji dengan si A bertemu jam 10 di Masjid Raya Sumatera Barat. Si A jam 10 sudah datang, saya tidak datang. Jam 11 dia sudah tunggu saya. Allah balangaunya menunggu ambu udah tiba sampai jam 2 balik.
Lebih sadis mana? Perkataan atau perbuatan? Apa kata si A nanti menelpon saya? Banyak bakecian tadi. Kan ndak para dulu mau jauh-jauh ke situ do. Ya kan? Jadi perbuatan itu lebih sadis daripada perkataan. Bapak Ibu, orang yang ingin membunuh orang, saya bunuh kamu, saya bunuh kamu. 1000 kali dia berbicara saya bunuh kamu, orang itu nak mati-mati. Tapi 1 kali dia berbicara diiringi dengan satu perbuatan, matilah orang itu. Makanya kalau tidak salah dalam hukum positif kita, setiap perkataan itu belum bisa dipidana kecuali perkataan itu dilakukan perbuatan. Itu kalau saya tidak salah, ya. Benarkan saya kalau saya salah, ya. Jadi orang-orang munafik ini melakukan tipu daya bukan hanya perkataan. Ayat sebelumnya itu kita berbicara tentang perkataannya. Ayat sekarang kita berbicara tentang perbuatannya. Nah, ini ayat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kita berhenti di sini dulu. Terjemahannya saya bacakan di dalam Quran ini. Apabila dikatakan kepada mereka jangan merusak di bumi, mereka menjawab sesungguhnya kami mengadakan perbaikan. Ingatlah kata Allah, sesungguhnya merekalah yang perusak, akan tetapi mereka tidak merasa. Nah, itu ayat kita, ya. Kita bahas lebih dalam. Jadi ayat ini dimulai dengan kata wa idza qila. Jika qila, qila itu bisa bermakna dikatakan, bisa bermakna dinasihati. Nah, jadi orang-orang munafik ini jika dinasihati atau jika dikatakan. Nah, pertanyaan saya pada Bapak Ibu, siapa yang menasihatinya? Abu Pak, siapa yang menasihatinya? Allah. Tidak disebutkan dalam ayat ini. Bagi Bapak Ibu yang memegang Quran, coba kita lihat. Wa idza qila, jika dikatakan kepada mereka. Tidak ada yang mengatakan. Siapa yang mengatakan itu tidak disebut dalam ayat ini. Nah, ini dalam Quran, dalam ilmu ulumul Quran, dalam bahasa Arab namanya fa'ilun majhul namanya. Fa'ilun majhul itu kata kerja yang tidak jelas siapa pelakunya. Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu lebih dalam. Tafsir Al-Quran. Jamaah Masjid Al-Qadar mempelajari tafsir Al-Quran setiap Jumat malam. Siapa yang mempelajari tafsir Al-Quran? Jamaah Al-Qadar. Oke, baik. Nah, itu perkataan pertama. Kini perkataan kedua nih. Tafsir Al-Quran dipelajari di Masjid Al-Qadar setiap Jumat malam. Siapa yang belajar tafsir Al-Quran? Hah? Tafsir Al-Quran dipelajari di Masjid Al-Quran. Siapa yang mempelajari? Jamaah. Boleh jamaah luar. Kalau tadi boleh jamaah luar. Yang tadi terbatas. Tafsir Al-Quran jamaah Masjid Al-Qadar mempelajari hanya untuk jamaah Masjid Al-Qadar. Perkataan yang kedua, dipelajari. Semua orang boleh mempelajari. Yang mana yang lebih kuat? Yang pertama atau yang kedua?
Kalau yang pertama terbatas hanya Masjid Al-Qadar. Yang kedua untuk umum. Mana yang lebih kuat? Yang kedua. Nah, yang kedua itu kata kerja majhul, yang tidak jelas siapa pelakunya. Bapak Ibu, biasanya ini asik ini. Biasanya kata kerja yang tidak jelas pelakunya ini biasanya Allah menggunakan dalam Al-Quran untuk berbicara tentang sesuatu yang sangat baik atau sangat buruk. Saya kasih contoh. Ini sejenis dengan perintah puasa. Coba kita lihat ayat puasa. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu berpuasa. Siapa yang mewajibkan? Tidak tahu. Diwajibkan. Siapa yang mewajibkan? Kalau ayatnya, hai orang-orang yang beriman, Allah mewajibkan kamu berpuasa, Allah yang mewajibkan. Tapi ayat itu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Siapa yang mewajibkan? Itu disebut dengan kata kerja yang tidak tahu siapa yang mengerjakannya. Karena puasa itu sangat baik. Seakan-akan Allah berkata kepada kita, tidak perlu saya yang mewajibkan. Saking baiknya puasa itu, tidak saya wajibkan, kamu pun akan mewajibkan puasa untuk diri. Benar tak Bapak Ibu? Orang gak puasa orangnya. Orang kolesterol tinggi kadang-kadang puasa enggak. Ya, orang darah tinggi, orang cek darah puasa enggak. Cek kolesterol puasa enggak. Banyak tak manfaat puasa? Banyak tak manfaat puasa? Banyak. Oleh karena itu puasa diwajibkan. Tidak ada kata Allah di situ. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Tidak ada kata Allah. Sama dengan ini. Ini wa idza qila lahum. Kalau dinasihati mereka. Siapa yang menasihati? Tidak ada. Karena perangai orang munafik itu sangat buruk, sehingga semua orang yang malie parangainya pasti mendorong hati mereka untuk menasihati orang yang munafik itu. Nah, makanya ada kata qila. Nah, Bapak Ibu, wa idza qila lahum, kalau dinasihati mereka, semua orang akan menasihati mereka karena perangai mereka begitu buruk. Jangan tufsidu fil ardi, jangan merusak di bumi. Mereka menjawab, kami tidak merusak, kami melakukan perbaikan. Apa namanya tuh Pak Bu? Pernah nasihati orang? Pernah nasihati orang? Nasihat kita dibantahnya. Jangan merusak juga. Oh enggak, kami tidak merusak, kami melakukan perbaikan. Apa namanya itu? Apa namanya itu? Orang kareh apa? Kareh angok gitu Ibu. Kareh angok. Kalau kareh angok tuh keras nafas. Pusing orang Indonesia nanti. Keras kepala. Kalau kece orang apa? Kareh angok. Kadang-kadang bahasa Minang ini tidak bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia utuh. Kareh angok, keras nafas. Susah. Ada semati-mati angin. Semati-mati angin. Susah. Kareh angok kece orang Minang, keras kepala bahasa Indonesianya. Jadi ciri orang munafik selanjutnya adalah dia keras kepala. Tak mau menerima nasihat orang, walaupun nasihat itu benar dan baik. Ini contohnya. Kalau dinasihati, kalau dikatakan kepada mereka, jangan merusak di bumi. La tufsidu fil ardi. Kita berhenti di sini. Jangan merusak. Sekarang kita bahas apa itu merusak.
Bapak Ibu pernah buka kamus bahasa Indonesia? Apa itu merusak? Rusak apa rusak? Nah, sekarang kita rusak apa? Meko kan tidak bunyi kah? Meko rusak. Apa arti rusak? Tidak bisa dipakai lah. Kok tidak bisa dipakai? Karena dia tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya. Nah, itu rusak. Kipas AC rusak. Di dua AC tidak dingin awak deknya dong. Awak kecen AC rusak. Dia tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya. Nah, itu rusak. Nah, kalau begitu merusak apa? Nah, rusak kan tadi tidak berfungsi sesuai fungsinya. Kalau merusak apa? Bapak? Membuat yang baik jadi tidak baik. Membuat yang baik jadi tidak baik. Oke, itu bisa. Ada lagi? Baru? Ini kita. Jadi tadi Om tadi membuat yang baik jadi tidak baik. Kita jelaskan nanti. Itu masuk dalam definisi rusak. Merusak itu adalah perbuatan dan perkataan kita yang mengakibatkan sesuatu tidak berjalan dengan fungsinya. Kan tadi kalau rusak adalah sesuatu yang tidak berfungsi dengan fungsinya. Kalau merusak, perbuatan kita atau perkataan kita yang membuat sesuatu tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya. Ini saya garis tebal. Sesuatu itu bisa jadi benda mati, bisa jadi makhluk hidup. Kita rinci sekarang. Contohnya benda mati. Mic rusak. Awalnya berbunyi, dia otak atik, akhirnya tidak berbunyi dah. Merusak. Kursi untuk duduk. Apa fungsi kursi? Untuk duduk. Awak otak atik patah kaki nyocek, tidak bisa untuk duduk. Berarti merusak. Itu benda mati. Bisa tidak merusak benda hidup? Makhluk hidup bisa. Kasih contoh. Pohon mangga bisa. Apa fungsinya? Untuk berbuah, untuk berteduh. Awak bakarnya, awak agih racun di batang mangga itu. Tidak berbuah dia lagi, tidak rindang batangnya lagi, tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya. Kita merusak makhluk hidup. Saya Bapak Ibu pahami. Kita bisa merusak manusia. Apa fungsi manusia? Apa fungsi manusia? Beribadah, ya enggak? Kalau kita menghasut orang untuk tidak beribadah, sehingga orang itu tidak mau sholat, merusak enggak kita? Jadi merusak itu tidak hanya kulkas, tidak hanya TV, tidak hanya merusak baliang-baliang angin. Semua bisa objeknya benda mati, bisa makhluk hidup. Termasuk yang dikatakan tadi, membuat sesuatu yang baik menjadi tidak baik. Fungsi manusia itu adalah kebaikan. Saya kasih contoh, fungsi harta itu untuk kebaikan. Ketika harta kita gunakan untuk sesuatu yang tidak baik, kita merusak harta kita, merusak rezeki kita. Harta diberikan oleh Allah, digunakan untuk mampok di lapau. Maka berfungsilah harta tadi menjadi buruk yang awalnya baik. Maka harta berfungsi tadi dari baik menjadi buruk. Jadi merusak ini luas Bapak Ibu. Nah, begitu juga dengan ayat ini. La tufsidu fil ard. Hai orang munafik, jangan merusak di bumi. Jadi orang munafik itu merusak segalanya. Ya benda mati,
ya makhluk hidup, ya hewan, ya tumbuhan, ya manusia yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu, pernah hendak melihat orang kuok? Kalau orang tu kuok lo orang di samping. Pernah hendak? Pernah? Apa kecek orang kuok menyebar macam. Saya pernah di pasar, masa bawa jurang ambo kuok lo malu. Kuok menyebar. Bapak Ibu, yang menyebar itu tidak hanya kuok uap, menguap. Ini channel kita ditonton oleh orang Indonesia, nanti tidak paham dia kan. Ya. Yang menyebar itu bukan hanya menguap. Su'ul khulqi yudi. Akhlak yang buruk itu menyebar. Sifat munafik itu menyebar. Jadi sifat munafik ini Bapak Ibu, dia menyebar, dia menular. Awalnya cuma satu orang yang munafik, tapi kalau satu orang ini tidak diberikan antivirusnya atau tidak diselamatkan, jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5, dan seterusnya. Itulah kenapa orang-orang menasihati orang munafik ini, jangan merusak di bumi lain. Satu yang merusak nanti lama-lama jadi 2, lama jadi 3, 4, 5 dan seterusnya. Tetapi apa jawaban mereka? Innama nahnu muslihun. Kami orang-orang muslih. Kami muslih ini lawan dari merusak. Jadi definisinya mudah. Kalau merusak adalah perbuatan dan perkataan kita yang membuat sesuatu tidak berjalan dengan fungsinya. Kalau memperbaiki apa? Kalau muslih apa? Perkataan dan perbuatan kita yang membuat sesuatu berjalan dengan fungsinya. Dan itu fungsi khalifah. Jadi Bapak Ibu, fungsi khalifah pertama itu adalah, ini kita kan khalifah di bumi ini, mengarahkan segala ciptaan Allah dan apapun yang ada di bumi sesuai dengan tujuan penciptaannya. Le minerali itu apa diciptakan? Untuk apa? Untuk minum. Kalau saya bawa pulang, nanti saya siramkan ke mobil saya, berarti saya tidak khalifah. Ini untuk minum, bukan untuk mobil. Untuk siram moto adolo ayenya. Ini untuk minum, saya bawa pulang, nanti di rumah saya ambo basuh kaki ambo pakai iya. Saya tidak khalifah. Saya merusak bumi dengan melakukan seperti ini. Jadi Bapak Ibu, alangkah remehnya kalimat merusak. Tapi kalau kita kaji lebih dalam, itu kalimat yang sangat komplit. Yang kadang-kadang saya yakin termasuk saya, kadang-kadang awak melakukannya walaupun tidak sengaja. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang membuat sesuatu tidak berjalan dengan fungsinya, tidak memfungsikan sesuatu sesuai dengan fungsi ciptaannya, awak khalifah. Iya, tidak khalifah. Ayam diciptakan untuk didabiah, awak adu ayam, tidak khalifah. Ya. Mangga, buah mangga, kapan dipetik, diciptakan Allah? Waktu masak atau waktu muda? Masak. Kalau kita memetik putik mangga tanpa ada unsur syar'i, kecuali ada orang mengidam, ya, atau kabeh rujak, tidak ada salah mangga petik. Alun buahnya lagi, alun gadang buah petik. Ini kita merusak. Jadi perbuatan sehari-hari kita itu banyak mendekati perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan kita pada ciri-ciri orang munafik. Nauzubillahi min zalik. Ini orang munafik, dia keras kepala. Katanya, kami memperbaiki, tidak ada kami merusak. Keras kepalanya. Maka dijawab oleh Allah, ala innahum humul mufsidun. Tidak, mereka itu adalah perusak.
hanya saja mereka tidak merasa. Ini kita lihat. Tidak, kata Allah, innahum humul mufsidun, mereka itu perusak. Lebih gawat dole. Apa beda merusak dengan perusak? Bapak Ibu, apa beda merusak dengan perusak? Merusak kadang-kadang tidak sengaja. Saya tergesa-gesa keluar, talando pintu tu dambo. Badan bo gadang, pacah kaconya. Ustaz tonyo rusaknya pintu tu. Tidak sengaja. Saya merusak pintu Masjid Al-Qadar. Tidak sengaja. Kadang-kadang tidak sengaja. Tapi kalau perusak, itu adalah periuk barehnya di situ. Itu kece orang Minang. Periuk berasnya di situ kan. Apa namanya itu, profesional, punya integritas dalam merusak itu. Orang sudah ahli dia dalam itu perusak. Kata Allah, ya memang kalian tidak merusak, tapi kalian itu perusak, kata Allah. Jadi orang-orang munafik itu, Bapak Ibu, bukan hanya merusak. Kalau merusak itu tadi tidak sengaja kadang-kadang, tapi orang munafik itu perusak. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak merasa. Kita balik kepada kajian bulan lalu, nanti ditonton orang lagi. Merasa, apa itu merasa? Raso atau raso? Rasa itu ilmu yang keluar dari apa ini? Apa ini? Hati. Ilmu itu ada dua sumbernya. Bisa dari akal, bisa dari hati. Pengetahuan yang keluar dari akal menjadi ilmu pengetahuan. Tapi pengetahuan yang keluar dari hati menjadi rasa. Makanya yash'urun dari kata syair. Lai tahu Bapak Ibu apa itu syair? Orang yang penyair itu apa? Orang yang mengungkapkan sesuatu dengan rasa. Lebih tajam mana? Pengetahuan akal atau pengetahuan hati? Rasa. Seorang ibu yang anaknya merantau, sakit anaknya dirantau, tahu-tahu tidak lama perasaan ibu itu. Nyatanya kayaknya pandai, tidak lama perasaan ibu batu ya. Telepon anak, yo ma awak sakit, patuilah nak perasaan nama tidak lama. Pernah tidak dia begitu? Sering, tajam. Orang-orang sufi berkata, kenapa ibu bisa merasa anaknya sakit? Ini kata orang sufi. Saya boleh Bapak Ibu percaya, boleh tidak. Itu karena angin ini mengabarkan. Jadi angin ini benda makhluk Allah yang bertugas sebagai pos mengantarkan kabar dari seseorang yang tulus kepada seseorang yang tulus. Cinta ibu tulus tidak pada anaknya? Jadi kalau hati ibu itu nan barasiah, anaknya sakit di Jakarta, tidak lama hatinya. Ini tidak bisa ditebus dan dipahami dengan pengetahuan yang keluar dari akal. Orang akal berkata, tahu dari mana? Telepon tidak dapat. Tahu di beritanya. Tidak bisa. Kadang-kadang memang tidak semua yang dipahami hati bisa dipahami oleh akal. Pengetahuan yang puncak itu sumber, bukan yang puncak itu dari Allah. Pengetahuan yang kuat itu pengetahuan yang keluar dari hati, dan itu bernama rasa. Kalau pengetahuan yang keluar dari akal bernama ilmu. Ilmu ini masih di bawah rasa. Nah, orang tidak merasa. Jadi orang munafik itu tidak merasa mereka menjadi perusak. Kenapa tidak merasa? Ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Apa? Karena hati mereka, kenapa hati mereka?
fi qulubihim, ada penyakit dalam hati mereka itu. Hati mereka itu tidak berfungsi lagi, sehingga tidak merasa lagi. Ya. Hati mereka itu sudah keras. Ya. Itu Allah dalam ayat lain mengatakan orang munafik itu hatinya sekeras batu, lebih keras kadang-kadang dari batu. Pak Ibu Ulay pernah lihat batu? Pernah lihat batu? Pasti pernah. Keras tak? Keras. Pernah lihat batu sungai? Awak jalan ke Bukit Tinggi kan ada batu di batang air, Lembahana itu kan batu tengah sungai itu. Dingin atau enggak batu itu? Dingin enggak? Sekeras-kerasnya batu, kata Allah, itu masih ada dinginnya. Tapi sekeras hati orang munafik itu enggak ada dinginnya. Sudah keras, panas. Makanya dalam ayat lain, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika, itu nanti fahiya kal hijarati au ashaddu qaswah, lebih keras daripada batu. Karena batu itu kalau keras dingin, kalau hati sudah keras panas. Batu kalau keras masih bisa dihancurkan. Bahkan Nabi Musa menghancurkan batu dengan tongkat. Hati kalau keras tidak bisa dihancurkan. Bahaya hati keras ini. Orang-orang munafik ini karena hatinya keras, maka tidak menghasilkan pengetahuan, tidak menghasilkan rasa, maka dia tidak merasa. Ayat selanjutnya, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Yang kedua, kalau dinasihati kepada mereka, berimanlah kalian seperti orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu seperti sahabat beriman, ya, seperti Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Mereka menjawab orang munafik ini, anu'minu kama amanas sufaha, akankah kami beriman seperti orang-orang sufaha itu beriman? Ala innahum humus sufaha, kata Allah, merekalah yang sufaha, walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengetahui. Ini ayatnya tidak kalah menarik. Jadi tadi dinasihati jangan merusak. Sekarang dinasihati berimanlah seperti beriman orang-orang yang beriman, para sahabat, orang-orang bertakwa. Mereka menjawab, akankah kami beriman seperti orang-orang sufaha? Mereka menuduh orang-orang mukmin itu sufaha. Sekarang saya jelaskan apa itu sufaha. Sufaha itu jamak dari safih. Apa Pak Bu? Safih. Yang awalnya diterjemahkan dengan bodoh. Kau jadi kecian sungai Sapih, sungai bodoh. Sungai Sapih kan elora sungai Sapih, beralora sungai Sapih kan bogo Pak. Safih. Orang safih jamaknya sufaha. Safih itu diterjemahkan, benar tak dugaan saya? Iya, bodoh. Kurang tepat. Bagi kami yang belajar tafsir ini, bodoh itu lebih cocok terjemahannya dengan jahil, ya. Nah, ada perbedaan yang sangat signifikan antara jahil dengan bodoh. Bedanya, kalau jahil, inyo bodoh dalam 1-2 hal. Di hal yang lain inyo hebat. Abu Jahal tuh ibu Abu Jahal tuh bodoh tuh. Bodohnya dalam hal beriman saja. Badagang hebat Abu Jahal tuh. Saudagar Abu Jahal itu. Kalau jahil itu bodoh dalam beberapa hal. Kalau safih, bodoh dalam semua hal. Saya temukan pendapat yang lebih tepat dalam tafsir Al-Kasyaf karya Imam Zamakhsyari. Katanya, kalau bodoh itu lawannya pintar.
Kalau safih ini lawannya bijaksana. Menurut saya ini yang paling tepat. Jadi safih itu orang yang tidak bijaksana. Kalau orang bodoh itu jahil. Kalau safih itu orang bijaksana, orang yang tidak bijaksana. Mari kita lihat. Kalau orang tidak bijaksana, aktif enggak hatinya? Enggak. Aktif enggak pikirannya? Enggak. Kebijaksanaan itu butuh pikiran dan butuh ya enggak Pak Bu? Bagi apa-apa yang jadi pejabat di kantor, kalau bijaksana kan harus rasa dan patut jo mungkin, kan gitu. Ada bahasa di alua bahasa di patut jo mungkin gitu orang. Patut nak di kerajuan ko. Mungkin tak. Itu orang bijak. Orang safi itu orang yang tidak bijaksana. Orang-orang munafik menuduh kita ini orang yang tidak bijaksana. Nah, Allah menjawab, ala innahum humus sufaha. Tidak, merekalah yang tidak bijaksana. Bapak Ibu, ciri-ciri orang tidak bijak itu banyak. Dalam tafsir Al-Munir disebutkan satu, ya, ciri orang tidak bijak tuh. Satu, pendapatnya mudah dipatahkan. Apa Pak Bu? Pendapatnya mudah jadinya bodoh. Bodoh berpendapat, mudah dipatahkan pendapat. Tapi yang kedua, coba kita lihat kedua. Yang kedua, keras kepala. Pertama apa? Pendapatnya mudah yang kedua, keras kepala. Apa kata orang bijak? Jangan pernah Anda bermusyawarah dengan orang yang mudah Anda patahkan pendapatnya, tapi tidak bisa Anda pecahkan kepala batunya. Jadi orang safi itu tidak bisa diajak musyawarah dong. Batu pandapeknya mudah dipatahkan, tapi kare kapalonyo kue. Pernah diskusi juga batu itu. Pendapatnya salah, tapi kare kapalo. Biasanya kalau diskusi dengan orang bentuk itu, di awalnya dia berbicara begini. Pokoknya, kalau pokoknya itu tinggal diskusi. Pokoknya bantu iko, ya, lah jalannya salah, tapi pokoknya bantu itu. Itu jangan pernah diskusi dengan orang yang mudah Anda patahkan pendapatnya, tapi tidak bisa Anda pecahkan kepala batunya. Ini menarik kata orang bijak. Itu teori diskusi begitu. Jadi Bapak Ibu, satu, keras kepalanya. Dua, pendapatnya mudah dipatahkan. Yang ketiga, keras hatinya. Kalau hatinya keras, kepalanya keras, pendapatnya mudah dipatahkan, itu tanda orang yang tidak bijak, orang safih. Makanya Bapak Ibu, ada doa. Ini saya bawa oleh-oleh malam ini. Ada doa. Doa dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud selalu berdoa ini. Lalu ditanya oleh sahabat, Ibnu Mas'ud, bako itu saya berdoa habis sholat. Apa kata Ibnu Mas'ud? Saya tidak pernah mendengar Nabi meninggalkan doa ini setelah selesai sholat. Apa bunyi doanya? Allahumma, banyak redaksinya, banyak narasinya. Saya pilihkan yang narasi yang terkenal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa a'udzubika min qalbin la yakhsha wa a'udzubika min nafsin la tashba wa a'udzubika min du'ain la yusma. Lafal doa ini. Ya Allah, kata Rasulullah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu tadi, orang munafik tadi. Aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Hati tadi. Aku berlindung kepadamu dari nafsu yang tidak kenyang. Nafsu tadi. Aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak engkau dengar. Ampe itu. Kalau ampe ku ado, indah ado di awak, saya bukan sombong, selamat kita Bapak. Ilmu bermanfaat,
hati khusyuk, nafsu bisa terkontrol, doa di dana Allah. Lama ada itu waktu itu. Apa Bu? Tapi kalau nak nampak kau nak ada dewa, ilmu nak bermanfaat. Ada ilmu tapi nak bermanfaat. Lalu orang berkata, Ustaz, apa ciri-ciri ilmu nak bermanfaat Ustaz? Dijawab oleh jamaah, itu mah Ustaz, kalau ilmu tu nak berdatangan pitih je. Iya Bu? Iya betul, itu ilmu nak bermanfaat. Ilmu Ustaz nak bermanfaat, tak ada datang pitih dah. Tak. Ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah ilmu yang tidak bisa membawa orang yang punya ilmu lebih dekat kepada Allah. Yang kedua, hati tidak khusyuk. Ya. Yang ketiga, nafsu tidak kenyang. Ya. Dia cik minta dua, dia dua minta tiga. Yang kampek doa tidak didengar. Doa kalau tidak didengar Pak Bu, itu kalau bahasa game online-nya game over. Game over, dah do habis main. Doa nak didengar, ya. Apalagi yang mau kita harapkan. Doa itu yang penting. Sembahyang Allah, puasa Allah, zakat banyak, haji Allah. Doa nak didengar. Tunggang tunggik sembahyang nak didengar ada Allah ada. Selesai sudah. Ini 4 ini. Ini doa Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud karena dia tidak pernah mendengar Nabi ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashwa wa min du'an. Kalau tidak hafal bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia saja. Saya termasuk ustadz yang memiliki pendapat doa itu intinya khidmat. Jadi kalau tidak bisa berbahasa Arab, bahasa Indonesia, yang mana yang membuat kita khidmat. Ya Allah, aku berlindung dari hati yang tidak khusyuk, ilmu yang tidak bermanfaat, nafsu tidak kenyang, doa tidak dengar. 4 ini jangan terlewat kalau sempat kita setelah setiap kali sholat. Nah, Bapak Ibu, ini saja ayat kita. Kita lanjutkan bulan depan Ramadan ya. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Aku qouli hadza ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.